Jadi kamu sulit fokus. Sama, aku juga. Tahu nggak, sebenarnya kita lagi menghibur diri kita sampai otak kita itu mati secara pelan-pelan. Ya, serius. TV, film, musik, podcast, YouTube, TikTok, Instagram membuat otak kita nggak pernah benar-benar diam. Dan akibatnya apa? Fokus kita rusak. Dan ini bukan hanya perasaan kita, sekarang kok susah konsennya. Penelitian juga nunjukin hal yang sama. Rentang perhatian manusia semakin pendek. Biasanya orang langsung nyalain internet, tapi sebenarnya kurang tepat. Karena internet itu cuma bikin semuanya jadi lebih parah. Nah, kalau kamu beneran mau ngerti dan mau mengatasi hal ini, kita harus mundur sedikit. Dulu, manusia hidup di dunia buku. Dan buku itu berbeda. Neil Postman tahun 1980-an nulis buku Amusing Ourselves to Death. Inti bukunya sederhana. Cara kita menyerap informasi membentuk cara kita berpikir. Baca buku itu melatih otak untuk fokus lebih lama, ngikutin satu ide sampai tuntas, mikir serius, pelan, tapi deep atau dalam. Dia nyebut ini sebagai typographic mind, atau otak yang kebentuk dari teks. Orang dulu terbiasa mikir lama, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka terlatih. Lalu datanglah televisi, dan semuanya mulai berubah. TV ngajarin kita buat menerima informasi dalam potongan pendek, lebih peduli tampilan daripada isi, lebih mengutamakan hiburan daripada pemikiran. Contohnya, kelihatan banget di sejarah politik Amerika. Tahun 1858, debat Lincoln dan Douglas, durasinya itu 3 jam. Satu orang bisa ngomong 60-90 menit non-stop. Penontonnya, mereka dengerin fokus dan tentunya nggak ngeblank. Lalu kita loncat ke tahun 1960, debat Kennedy dan Nixon, pertama kali di TV. Total cuma 1 jam, opening statementnya cuma 8 menit. Dan hasilnya, banyak orang bilang Nixon kalah bukan karena argumennya jelek, tapi karena dia kelihatan jelek di kamera. Politik berubah bukan karena ide, tapi karena media. Nah, kalau TV aja udah segitunya, sekarang kita hidup di dunia internet. Dan internet itu kacau atau chaos. Nicholas Carr di bukunya The Shallows bilang, otak kita itu plastik. Artinya, otak berubah sesuai kebiasaan. Kalau tiap hari kita lompat-lompat konten, multitasking, nggak pernah benar-benar fokus, maka otak kita belajar untuk nggak fokus. Di sini ada kabar baik dan buruk. Kabar buruknya, ya fokus kita bisa rusak. Tapi kabar baiknya, fokus bisa diperbaiki atau bisa dilatih. Masalahnya hal ini sangat susah. Perusahaan besar seperti YouTube ataupun Meta, mereka hire psikolog, engineer, dan memiliki data miliaran pengguna dengan satu tujuan. Bagaimana agar kamu bisa stay selama mungkin di platform mereka. Makanya aku suka bilang ke temanku, internet itu tidak friendly. Tapi buku itu pasif, dia nggak ngejar kamu. HP, dia mencuri perhatian kamu. Yang lucu dan juga agak serem ya, Steve Jobs nggak ngebolehin anaknya pakai iPad. Mark Zuckerberg ngebatasin anaknya pakai sosial media. Orang-orang yang bikin teknologi ini melindungi anak mereka sendiri dari produk yang mereka buat. Terus pertanyaannya balik ke kita, kenapa kita nggak melindungi diri kita sendiri? Solusinya ada, tapi nggak instan. Kalian bisa coba kurangi HP, matikan notifikasi, ambil jeda yang panjang, dan cobalah untuk membaca buku. Ya, beneran baca, bukan cuma meringkas, tapi beneran baca. Jadi intinya, fokus itu otot. Kalau nggak dipakai, dia mengecil. Kalau dilatih, dia akan kembali lagi. Jadi kalian harus benar-benar konsisten, pelan, dan juga sabar. Oh ya, jangan lupa subscribe ya.